Hai Millennials, welcome back to the show It's Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Di pagi hari ini ada Seditan Sudiro dengan fashion busana yang nabrak. Orange ketemu biru. Pokoknya warna-warni gue. Oke, ada aku juga Nuka Azita. Ya udahlah ya, satu warna aja. Senada rambut, ya. baju, sepatu, kulit. Kulit, ya bener. Senada ya. Senada semuanya kita hari ini guys. Di mana lagi Betul. kalau kita bukan di Mata Milenial Indonesia. TV Matanya Indonesia. Ngomong tadi apa? Senada tuh nama grup vokal. Senada Cinta bersemi di antara kita. Emang ini Senada tuh itu grup vokal yang kalau bulan puasa itu loh. Oh iya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jaga. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Seperti biasa di Hai Indonesia kali ini 1 jam ke depan kita bakal nemenin kalian semua dengan berita-berita, tips, cerita, informasi. Pokoknya yang menarik dari Indonesia maupun mancanegara juga akan kita kabarkan kalau memang itu penting untuk kita. Betul, kita informasikan pasti ya karena kita bukan kabar-kabari gitu kan. Iya kan, kabar-kabari. Kita yang pasti-pasti aja guys. Kita main pasti-pasti aja dan selamat pagi, belum ngucapin selamat pagi nih. Pagi, semoga hari kalian selalu semangat dan sehat-sehat semuanya ya. Ya mungkin buat yang lagi melakukan aktivitas apapun di rumah, bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan di rumah atau pekerjaan di luar rumah. Hai, selamat pagi gitu kan. Kalau di Jawa Timur selamat igap. Pagi juga tapi dibalik gitu ya. Selamat igap. Ngerti banget sih lo. Asli. Iya, kalau igap mah gue masih ngerti. Kalau yang panjang-panjang gue nggak ngerti deh tuh kan. Nanti asahap nggak tau ya? Asahap bahasa. Asahap. Dibalik. Iya. Oke, dan hari ini saya dress code saya ini spesial loh. Khusus. Khusus banget ya. Khusus hari ini saya gunakan karena ini menggambarkan simbol-simbol yang tidak bisa disatukan sih, yang apa ya? Nggak bisa sih kalau kata aku. Belum bisa kali ya. Belum. Karena gengsinya gede-gede. Gue pengen yang damai-damai aja soalnya. Tapi susah. Ya lagi belum bisa, itu. lagi nggak bisa disatukan di Indonesia. Jadi warna orange ini menggambarkan klub sepak bola di ibu kota Jakarta dan warna biru ini menggambarkan klub sepak bola di Jawa Barat. Iya, ibu kota Jawa Barat situ, Bandung ya kan. Wah, Ditan hati-hati Tan, pulang dari sini gue takut lu dijegat. Yang bela gue yang mana ya? Masalahnya kan iya. Dua nih yang bela gue yang mana? Ini provokator nih, 2 tim nih katanya gitu. Tenang, yang bela gue yang mana gitu, dua-duanya kan. Gue takut lu kenapa-napa ya, jangan sampai ya. Kita bakal ngebahas mengenai sepak bola Indonesia yang gimana ya, gue kan nonton bola ya. Betul. Sekesel-keselnya gue tetap gue tonton kalau Indonesia tuh. Iya, namanya udah cinta. Iya kan, apalagi sama tim bangsa sendiri, tim negara sendiri gitu kan kadang. Ini tuh ibarat lu falling love with someone, jatuh cinta sama orang yang nggak mau sama lu, ibaratnya gitu. Kok lu pas baca jatuh cinta sama orang yang gak mau sama lu, itu lu kayak nyinggung gue banget. Oh enggak, gue ngomongin bola. Tenang dong. Tapi ke gue soalnya kayak gue ngejelasin. Pengalaman banget gitu. Kayak jatuh cinta orang yang gak cinta sama lo gitu. Kesannya dia langsung yang gak mau sama lo gitu. Falling love with someone you cannot have. Itu retak. Enggak, bukan. Aduh, salah. Retak. Enggak, itu adalah perasaan gue kepada dunia sepak bola Indonesia gitu. Baik tim nasional maupun klub-klubnya. Tapi di satu sisi lu benci juga. Lu kesel juga. Iya, kayak ibarat kata ya kayak gitu. Lu cinta sama orang tapi gak bisa lu milikin gitu kan. Sepak bola Indonesia tuh kayak gitu. Apalagi tiap musim, tiap tahun tuh pasti ada masalahnya. Musim lalu tuh tahun 2020 gue berharap, wah ini 2 tahun lalu ya. Ini 2022 ya. Iya, udah 2022 Bapak Ditan. Mohon maaf gitu. Iya, jadi 2020 itu adalah musim yang gue harapkan, wah nih musim Liga Indonesia bisa bagus. Karena waktu itu ya siapapun ketua PSSI-nya baru, cuman nggak ngaruh lah ya. Maksudnya waktu itu pertama kali PSSI membuat jadwal pertandingan yang tidak bertabrakan dengan jadwal timnas. Jadi jadwal liganya aman, nggak tabrakan sama jadwal timnas. Setelah kita puluhan tahun jadwal liganya tabrakan sama timnas. Iya, jadi wah ini pasti akan menjadi tahun yang baik. Pandemi kan. Gak ada yang main bola. Gak ada yang main bola. Sempat. Gak ada yang main bola. Ya persepak bola Indonesia sempat sembuhkan Indonesia aja sih sebenarnya. Satu dunia sempat berhenti beberapa bulan gitu kan. Ya udah akhirnya sekarang jadwalnya udah dibikin
ya balik lagi tabrakan lagi sama jadwal timnas. Tapi aku salut sih sama kamu, mentang-mentang kamu suka sepak bola sampai mirip. Oh iya. Gue pikir mirip siapa main bola. Aduh. Enggak, kamu mirip bolanya Dita. Iya paham. Ngerti. Tapi emang kalau kita ngebahas mengenai timnasnya nih, tim nasionalnya nih. Ya, kita bahas timnas Indonesia dulu ya. deh. Ini kan timnas Indonesia ini diramaikan dengan pemain-pemain tanah air. Yap. Yang saat ini nih banyak main atau berguru di klub luar negeri. Betul. Jadi beberapa tahun belakangan thanks buat Coach Sintayong nih, gara-gara dia masang-masang pemain kita, semua jadi laku di luar kalau menurut gue ya. Ini nih mulai banyak lah pemain sepak bola nasional yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Ada yang berkarir di Malaysia, ada yang berkarir di Thailand, Jepang, Korea, Inggris, sama Slovakia kalau nggak salah. Oh iya? Iya itu Egi sama Witan Sulaiman kalau nggak salah di klub Slovakia. Betul. Dan Gitu. pilihan mereka bergabung dengan klub-klub di luar negeri ini mendapat sorotan positif sih ya dari Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dan langkah berani para pemain sepak bola Indonesia ini dianggap sebagai hal yang positif atau baik untuk sepak bola Indonesia maupun prospek pemain itu sendiri. Iya dong, karena kan bisa dibilang itu jenjang karir ya. Bener, selama ini sih gue langsung spill aja ya, gue langsung kasih tau sekarang aja ya. Banyak pemain kita tuh bisa main di luar, cuman nggak mau karena gajinya lebih gede di Indonesia. Sebenarnya. Banyak kok. Oh. Nah ini sekarang anak muda sekarang nih yang ya muda lah dibanding gue gitu kan. Iya beda dong Dita. Ini mereka masih umur 20-an awal, mereka nggak apa-apa. Mereka mau cita-cita mereka bermain bola, bukan punya uang banyak mungkin ya. Jadi ya kan memang kiblatnya di Eropa. Tergantung gitu. ini kali ya, perspektifnya nih. Mereka di bola ini mau cari uang atau memang mau berprestasi. Iya, nah ini Tuh. sekarang banyak banget anak-anak ya muda dibanding gue, sekali lagi anak umur 20-an yang berani main di luar negeri meskipun bayarannya dipotong, main sampai di Korea Selatan, semuanya berani. Gue kasih tau ya ke lu aja ya. Jadi kalau di Indonesia, kalau lu udah sempet main di timnas, tim nasional, lu udah ada label timnas, itu 1 bulan lu bisa mendapatkan uang meskipun berapapun umur lo, itu hampir 100 juta. Jadi kalau 1 tahun, 1 miliar. Kalau lu main di luar negeri, enggak, setengahnya lebih dikit lah. Tetap uang sih, tapi nggak segede itu. Cuan yang utama. Ya, gitu. Nah ini nggak hanya sepak bola, Federasi Sepak Bola AFC aja, melanjutkan yang tadi ya, yang seneng banget dengan langkah pemain sepak bola kita yang bermain di luar negeri. Ternyata ini langkah yang diambil oleh para atlet-atlet sepak bola nasional ini juga sebenarnya udah sejalan dengan keinginan PSSI untuk bisa mengirim pemain-pemain kita agar bisa menimba ilmu di negeri lain. Nah, salah satu tujuan terbaik para pemain sebenarnya adalah di kompetisi benua Eropa. Cuman susah bos kesananya. Iya sih. Tapi kalian penasaran gak sih siapa aja pemain bola Indonesia yang kiprahnya di luar negeri? Kalau kalian penasaran, kita nggak bahas sekarang sih. Gue bikin orang penasaran emangnya. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu aja tuh mau tahu banget. Mau tahu aja apa mau tahu banget. Tapi kita bakal kasih tahu. Yes. Tapi tenang, nggak di segmen ini, tapi di segmen berikutnya. Karena sekarang kita harus take a break dulu sebentar, ya Betul. kan? Jangan kemana-mana loh ya. Tetap hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih sama Nuka dan Ditan Sudiro di sini dan kita masih obrolin tentang dunia persepak bolaan khususnya di tanah air. Iya. Karena ternyata banyak nih pemain-pemain timnas Indonesia yang juga berkiprah di luar negeri. Betul, Tadi kan udah gue spill tuh. Lu ini nggak tahu lagu yang standar kan yang Indonesia? Apa itu ya? Apa Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Iya, tapi nggak Gitu. juara, menang dulu. Jangan gitu dong, nggak apa-apa. Sakit hati gue, tapi ya walaupun kita selalu masuk final tapi nggak pernah juara, iya. ya kan? Jadi kalau kita ngomongin tentang itu juga masuk final tapi nggak juara, ini gue agak serba salah ngeliatnya. Misalnya masuk final, ini mental supporter kita nih yang menurut gue udah agak dewasa tapi belum dewasa. Kita udah cukup dewasa untuk nggak asal mukul. Dulu kan supporter tuh pada berantem, asal mukul kalau bahasa gue. Nah kita udah lebih dewasa untuk nggak asal berantem lah ibaratnya. Tapi kadang masih kekanak-kanakan juga kalau kita ngebahas kalah dan menang gitu ya. Bayangin aja kalau misalnya menang gitu kan, pasti ini nih arisan nih emang dibikin menang. Aku pernah denger soalnya iya kan, terus ada judi sepak bola. Kalau misal kalah
langsung dibilang judi nih, udahlah nggak usah ada aja cabang bola sekalian, gitu Iya, kesel. Iya. Tapi bener gak sih Nah, nggak ada tahu, maksudnya mentalnya udah begitu. Gini, ini paling nih udah dipegang mafia Ibaratnya sepak gitu, bola kesel nih, kan? gitu. Kalau Jadi menang sebel. salah, kalah salah juga, udah bubarin aja lah nggak usah. Jangan gitu dong. Kita perlu apresiasi. Betul, makanya ini kan bagaimanapun. ini yang gue bilang, hubungan gue dengan sepak bola Indonesia tuh kayak falling love with someone you cannot have. Jatuh cinta sama orang yang nggak mau. lu bisa dapet gitu. Yoi, gue nggak bisa dapet gitu. Menang Lo nggak akan bisa salah, dapetin kalah hatinya, pokoknya udah mau salah. usaha apa sih, udah berdoa aja yang banyak. Iya, karena gue ngeliatnya gitu, ntar kalau menang dibilangnya arisan emang udah gilirannya. Kalau Ya, kalah mafia iya, gitu. iya. Tapi Semua aja. udah stop Kita bahas nggak mau hati bahas gue. soal itu. Tadi Stop. kan aku udah spill di segmen berikutnya sebelumnya kalau kita tuh bakal bahas pemain sepak bola siapa aja sih yang kiprahnya sampai mancanegara. Nah, nama pertama kita punya nama Egy Maulana Fikri ternyata. Ya, sekitar tahun 2018 Egy Maulana Fikri ini menjadi bagian dari skuad Lesia Gdansk. Ya, selama kiprahnya di Lesia Gdansk ya, pemain asal Medan tersebut tidak banyak mendapat kesempatan bermain selama 3 musim di Lesia. Ia hanya mencatat 11 penampilan dengan total waktu 132 menit. Egy Maulana Fikri juga lebih banyak bermain untuk tim Lesia Gdansk 2 dan hanya beberapa kali masuk cadangan skuad utama. Dan akhirnya pada 30 Juni 2021 lalu kontrak Egy Maulana Fikri bersama Lesia telah berakhir, guys. Ya, mungkin sedikit tambahin tentang Egy Maulana Fikri. Jadi ketika dia main untuk tim kedua Lesia Gdansk, dia jago banget. Dia jago banget di tim keduanya. Utama? Enggak, karena fisik juga mungkin kecil. Beda Asia. ya. Beda sama fisik-fisik asli orang Pemain-pemain sana. mereka sana, gue lupa nama negaranya. Nah, akhirnya sekarang dia udah main lagi, masih di Eropa tapi klubnya lain. Makanya nih, walaupun kontraknya udah berakhir bersama Lesia Gdansk, Egy Maulana Fikri ini akhirnya mendapat kesempatan kedua untuk mengembangkan karirnya di Eropa. Di bulan Agustus tahun lalu, tahun 2021, Egy Maulana Fikri akhirnya bermain bersama FK Senica. Ini kalau salah negara Slovakia nih. Dan kedatangan Egy Maulana Fikri disebut-sebut membuat FK Senica populer di Asia, khususnya di Indonesia. Iya, gue follow Twitternya. Oh ya. Gue follow jadi. Dan dia, Egy Maulana Fikri dapat ini kemarin tahun lalu, dia lebih banyak main di sini, dia lebih bisa bersaing, dia dapat penghargaan untuk gol terbaik. Gitu deh. Oh gitu deh, oke. Nah ternyata kontraknya dia ini diperpanjang hingga Juni 2023. Ternyata perpanjangan yang didapat Egy ini tidak datang dengan percuma ya guys ya. Pastinya pemain muda Indonesia yang satu ini berhasil menunjukkan performa yang menjanjikan selama di Senica. Egy Maulana Fikri sebelumnya menjalani kontrak 6 bulan bersama Senica. Ia juga turut menyumbang 2 gol dan 4 assist dalam 13 kali penampilannya dia. Ya, itu rekor yang oke lah, rekor yang bagus lah gitu. Dan lumayan daripada lumayan ya. Gitu kan. Jadi dia awalnya tuh sengaja kontraknya 6 bulan dulu untuk ngelihat ini klubnya ngasih di kesempatan main nggak, kalau nggak pindah. Dan ternyata klubnya ngasih kesempatan main kan belasan kali main gitu. Dan kalau kita ngebahas mengenai Egy Maulana Fikri ini, dia ini namanya tuh dikenal atau mencuat setelah berhasil meraih penghargaan namanya agak susah ya. Ini penghargaan Prancis, saya coba baca ya. Kalau nggak salah, Your Revelation Trophy. Kalau N tuh bacanya Revelation Trophy gitu. Ini jadi selain Egy Maulana Fikri, dulu tuh Cristiano Ronaldo juga pernah dapat penghargaan ini. Penghargaan ini dapatkan di turnamen Toulon France tahun 2017 lalu ya. Dan ternyata trofi ini seperti yang saya bilang pernah diraih juga oleh Cristiano Ronaldo dan Zinedine Zidane. Jadi trofi ini adalah penghargaan yang diberikan oleh panitia turnamen untuk Egy setelah melihat performa Egy berdasarkan catatan statistik dan dinilai sebagai pemain paling berpengaruh dalam tim. Gitu. Kalau masih level junior bisa, level senior udah susah loh. Level junior bisa dapetin kayak gini. Dan Egy Maulana juga pernah merebut gelar top skor dengan koleksi 28 gol di turnamen Gothia Cup pada pertengahan 2016. Yap, oke. Kita tinggalkan Egy Maulana Fikri, sekarang kita beralih ke Amiruddin Bagus Kahvi. Nah, pada Februari 2021 lalu, Bagus Kahvi diperkenalkan sebagai pemain asal klub Belanda FC Utrecht.
Dan dirinya dikontrak sampai pertengahan 2022 ini, tetapi dengan opsi perpanjang 2 tahun. Gitu katanya. Ya, dan ini dilansir dari Transfermarkt, Bagus Kahvi telah masuk juga ke skuad Jong Utrecht. Jong tuh anak mudanya. Muda, iya. Ya, ini untuk musim 2021-2022. Dan pemain kelahiran 2002 ini, serius lo lahir tahun 2002? Mudah banget ya guys ya. Lo lahir 2002, Bagus Kahvi lahir 2002. Dia nih, oh ya anyway, Bagus Kahvi ini kembar Bagus sama Bagas. Dia kalau Bagas ketemu main lu di- cium tangan Cium bolak-balik tangan kali ya. kan, lahir Suhu-suhu 2002. gitu katanya. Gue udah ngapain tahun 2002? Anyway, Dia baru lahir. kembaran dari Bagas Kahvi yang main di Barito Putra kalau nggak salah, ini ditransfer secara internal dari tim under 18, tim U18 sejak 1 Juli 2021 lalu. Ya, tetapi kalau kita berbicara mengenai perjalanan Bagus Kahvi ini di dunia persepak bolaan memang terbilang cukup panjang ya, meski usianya masih sangat muda. Nah, Bagus Kahvi yang masih muda ini menilai atau memulai karir sepak bolanya dari SSB lokal. Oh iya. Hingga akhirnya sampai bisa mengikuti turnamen level provinsi di Jakarta. Nggak hanya berhenti di situ aja, ternyata Bagus Kahvi juga sempat mencoba peruntungan di Sidoarjo untuk bergabung dengan SSB Broma dan juga Delta Sidoarjo. Nah, setelah itu perjuangan Bagus Kahvi yang panjang akhirnya membuahkan hasil. Dia ini sebelum bergabung ke klub asal Belanda FC Utrecht, Bagus Kahvi sempat mencoba peruntungan di Malaysia, tetapi sayangnya perjalanan Bagus Kahvi di Malaysia nih terpaksa selesai lebih awal karena klub yang dibelanya ini harus bangkrut ya. Akhirnya sayang. Bagus Kahvi pulang dari Malaysia dan karir Bagus Kahvi semakin terus menanjak dan dirinya kembali dipercaya untuk mengikuti turnamen yang diselenggarakan oleh Chelsea Singapura. Nah, sejak saat itulah dia kemudian mulai mengikuti seleksi timnas Indonesia level usia. Dan puncaknya adalah ketika dia berhasil mengantarkan timnas under 16 tahun Indonesia menjuari Piala AFF under 16 tahun 2018 lalu. Ini agak sedih ya. Jadi Iya, maksud gue gini, bangkrut. maksud gue gini. Kita kan pengen, waktu itu tuh tahun 2018 gue bangga banget Bagus Kahvi menang. Cuman gue agak sedih karena harusnya gue banggain tuh tim nasional senior. Ini under 16-nya gue gak menang gitu. Iya, betul. Sengarap itu. Dan anyway satu lagi gue bahas, karir Bagus Kahvi ini sangat menurun karena dia sempat cedera. Oh. Cedera parah. Oh, sayang sekali. Parah banget. Sekarang bisa lari lagi tuh udah bagus banget ya. Udah alhamdulillah ya. Oke, selanjutnya kita punya nama Witan Sulaiman. Ditan? Witan. Oh sorry. No, Ditan. Witan ya guys ya. Nah, bersama Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman ini resmi bergabung dengan FK Senika. FK Senika ini mengumumkan kedatangan Witan Sulaiman melalui akun Instagramnya di @fk_senika pada Januari 2022 lalu. Ya jadi ini sebenarnya dia jadi mainnya sama Egy sekarang di FK Senika. Barengan ya? Satu sayap kanan, satu sayap kiri lah. Nah sebelumnya kan tadi klubnya Egy Maulana Fikri namanya Lecia Gdańsk di Polandia. Gdańsk, iya. Setelah si Egy pindah, si Lecia Gdańsk ini beli si Witan Sulaiman, transfer si Witan Sulaiman. Oh, oke. Terus dikirim lagi ke FK Senika. Nah Witan Sulaiman pemain timnas Indonesia ini belum pernah dimainkan sejak bergabung pada musim panas lalu di Lecia Gdańsk, tapi Witan tidak pindah ke FK Senika secara permanen, dia dipinjamkan. Kalau kata orang BKO aja gitu kali ya. BKO. Dia dipinjamkan dari Lecia Gdańsk ini dengan status yaitu pinjaman. Dan for information aja, FK Senika adalah klub ketiga Witan Sulaiman di Eropa setelah dia sempat ngebela FK Ratnik Surdulika di Serbia pada tahun 2020 dan 2021, terus Lecia Gdańsk di Polandia pada tahun 2022. Iya. Gitu deh pokoknya ya. Tapi akhirnya Witan Sulaiman ini lega setelah bergabung dengan FK Senika nih. Karena pesepak bola muda Indonesia yang satu ini pun berterima kasih kepada Lecia Gdańsk yang bersedia meminjamkannya ke tim lain. Kesempatan Witan Sulaiman untuk beraksi di FK Senika ini cukup besar karena kalau kita melihat kesuksesan Egy Maulana Fikri ya kan, Ya. siapa tahu Ini- nih Witan bisa mengikuti jejaknya. Betul, ini perlu gue tambahin bahwa Witan Sulaiman udah dimainin sama Egy dan dia baru kemarin bikin gol. Setahu gue dia udah satu gol. Satu gol. Udah bisa bikin gol gitu. Dan lucu sih sayapnya pendek-pendek gitu, Egy sama Witan. Oh, Karena kan oke. Eropa tinggi-tinggi gitu kan. Dia pendek di sayap ya Kecil berdua gitu, gitu kan. Oke. Imut-imut. Dan selanjutnya nih ada juga pemain bernama Brilian Aldama.
Ini gue agak lupa nih tentang dia nih, ini masih di benua biru Eropa pada awal tahun 2021 tahun lalu. Atlet sepak bola bernama Brilliant Aldama ini ditransfer ke klub bernama HNK Rijeka, di mana pada saat itu usianya baru 18 tahun. Dan gak butuh waktu lama untuk beradaptasi, Brilliant Aldama ini berhasil membawa timnya HNK Rijeka U19 meraih gelar juara di Liga Kedua Sepak Bola Rijeka di Kroasia. Karena penampilan yang bagus di tim junior, Brilliant Aldama dipinjamkan ke klub kasta ketiga Liga Kroasia NK Pomorac 1921 pada bulan Juni 2021. Tapi di tahun 2022 ini mestinya Brilliant Aldama ini akan berjumpa dengan manajemen HNK Rijeka ya untuk membahas sisa kontraknya. Karena kontraknya ini bakal habis pada bulan Juni 2022 ini. Nah, tapi kalau kita ingat-ingat keluhan sebelumnya ya mengenai kesulitannya si Brilliant dipantau oleh pelatih timnas Indonesia, ya karena dia main di Liga Kroasia. Pelatih kita nggak bisa ngeliat karena Liga Kroasia nih nggak ada YouTube-nya, gitu kan? Minim dokumentasi ya? Nggak ada YouTube-nya. Ini membuat Brilliant Aldama tuh berharap jika dirinya akan tetap bermain di Eropa, tapi pindah ke tim yang serius lah dikit gitu. dan bisa ditonton sama Indonesia lah gitu, termasuk soal portfolionya juga soalnya kan. Iya, betul banget. Nah, kalau belajar dari pengalaman di Liga Kroasia ini ya kan. Nah, Brilliant Aldama ini ingin lebih selektif lagi saat menerima tawaran dari tim luar negeri. Dan dia juga berharap kalau tim luar negeri ini memang ingin mendatangkannya karena kualitas. Dan juga enggan menerima tim yang hanya ingin popularitasnya atau ia menjadi pemain titipan aja gitu. Bahkan Brilliant Aldama juga lebih setuju andai ada tim yang ingin memberikannya trial terlebih dahulu daripada tim yang langsung memberinya kontrak tanpa cek dan recheck pemainnya. Iya. Tapi nggak disangka nih, atau siapa sangka sih Brilliant Aldama yang juga orang Surabaya asli ini ingin merasakan bisa bermain di level senior Persebaya Surabaya ternyata. Ya, benar banget. Jadi banyak pemain Indonesia tuh mulai takut dibeli cuman buat naikin followers di sosial media. Iya, tapi nggak dipakai. Takutnya gitu nggak dikasih kesempatan, jadi iya, takut sayang juga. Terus kontrak-kontraknya juga harus serius karena banyak kontrak-kontrak yang nggak serius, kayak ya itu kontrak ternyata nggak dimainin kayak gitu. Jadi harus ada klausul kontrak dimainin juga, kasih kesempatan di lapangan. Dan selanjutnya nih kesukaan ibu-ibu sama adik-adik kemarin pas Piala AFF, Elkan Bagot ya. Itu loh pemain belakang bule yang tinggi banget itu. Jadi sejak Januari 2021 kemarin, Elkan Bagot nih resmi menjadi bagian dari tim senior klub Ipswich Town di Inggris. Dan pesepak bola muda Indonesia ini kabarnya sih mendapatkan kontrak hingga 2023 nanti dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Sebelumnya kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town selesai pada musim 2021. Tapi berkat penampilan gemilangnya, dia dapat promosi ke skuad senior. Elkan Bagot sendiri memulai debut untuk tim utama Ipswich Town ketika menghadapi Gillingham di Papa John's Trophy atau EFL Cup ya pada bulan Oktober lalu. Di pertandingan tersebut, Elkan Bagot berhasil mengantarkan timnya meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. Oke, Seru ya? seru banget ya. Aku cukup bangga sih gitu ya, mudah-mudahan anak-anak pesepak bola Indonesia yang muda-muda ini mereka lagi berkarir di Eropa dan dimanapun gitu prestasinya cukup baik. Betul sekali. Tuh bisa membanggakan dan yang utama ya dipakai di klubnya. Bisa Nggak hanya berkembang dikontrak jadinya. bener tadi kata si siapa? Brilliant Aldama. Gitu. Dikontrak hanya untuk popularitas atau untuk followers aja. Followers aja, jangan mudah-mudahan dikontrak memang karena kualitasnya. Betul sekali. Gitu. Oke, kita akan balik lagi. Kira-kira kita bakal masih ngebahas tim Indonesia atau yang lainnya gitu kan? Setelah satu ini ya. Ya betul banget. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kita kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan masih ngomongin bola nih. Masih ternyata karena masih ada beberapa nama yang ternyata juga memilih berkarir di luar Indonesia ya. Kita nggak bahas tim-tim pemain-pemain lokal seperti yang baju saya pakai. Nggak, warnanya doang sih. Lupain dulu. Kita bahas yang di luar negeri. Kali ini ada pemain keturunan, kalau nggak salah dia keturunan Belanda atau Jerman, gue lupa. Adik kakak namanya adalah Kelana Noah Mahesa dan juga Luah Mahesa.
Jadi ini masih dari benua biru Eropa ya. Ini benua Eropa ini menjadi peruntungan bagi pemain-pemain sepak bola muda Indonesia. Kelana Noah Mahesa dan juga Luah Flynn Jeremy Mahesa ini merupakan bagian dari timnas Indonesia U19 yang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan Bapak Sintayong. Hyung Sintayong. Nah, kakak beradik ini adalah pemain blasteran Jerman Indonesia, bukan Belanda. Salah ya. Dan mereka berdua lahir dan dibesarkan di kota Köln, Jerman. Dan mereka memulai petualangan sepak bola mereka di kota kelahirannya yakni Jerman. Kelana Mahesa dan Luah Mahesa bermain di klub yang sama di Jerman, yakni Bonner SC yang berkompetisi di Regional Liga West dalam kompetisi Liga Jerman Regional. Dan ini Regional Liga West ini sebenarnya adalah kasta keempat yang berada di bawah Bundesliga ya. Jadi Bundesliga 2, Bundesliga 3 baru deh tuh liganya si Kelana dan juga Luah Mahesa. Yap, betul banget. Dan kalau dilansir dari Transfermarkt, Kelana Mahesa yang lahir pada 30 Januari 2001 ini 2001. Udah banget, gue serasa kayak langsung tua gak sih lo nyebutin angka kelahirannya. Ini dia mengawali karir di Akademi Köln FC. Kemudian sekitar tahun 2017 Kelana hengkang ke Victoria Köln under 17 dan akhirnya merapat ke Bonner SC U19 atau U19 setahun setelahnya dari situ. Dan di Bonner SC ini karir Kelana Mahesa mengalami peningkatan karena atlet muda Indonesia yang satu ini berhasil menembus tim utama. Sementara itu walaupun bermain di Bonner SC U19, Luah Mahesa yang lahir pada 30 Juli 2002 ini belum mendapat kesempatan promosi ke tim utama. Adiknya. Luah sebelumnya bermain di DJK Southwest Köln ya, hingga bergabung dengan tim muda Bonner SC akhirnya. Ya. Tetapi ternyata kedua pemain keturunan Indonesia-Jerman ini dilaporkan udah habis kontraknya dengan klub Jerman Bonner SC sejak 2021 lalu. Dan kini kabarnya keduanya sedang melakukan penjajakan dengan klub peminat. Bahkan ada beberapa rumor yang mengaitkan kedua kakak beradik ini dengan klub Eropa, Asia, Amerika, hingga klub Inggris. Dan ada juga kabar yang mengatakan jika Kelana Mahesa kembali bermain di Jerman setelah diumumkan resmi menjadi pemain SPVG Frechen 1920. Ini berarti Kelana turun kelas karena Frechen ini hanya berkiprah di divisi 5 aja, tepatnya di Midtjylland Liga. Ya, Kelana Mahesa sendiri sempat menarik perhatian Sintayong beberapa waktu lalu ya. Hingga akhirnya kakak beradik ini dipanggil Sintayong saat timnas U19 Indonesia melakukan TC di Kroasia. Dia pun diberikan kesempatan debut bersama skuad Garuda Muda saat menang 4-0 atas Hajduk Split kala itu. Ya, dan ini kalau ngebahas tentang mereka sempat ada gosip juga kalau mereka trial di Indonesia, di klub Indonesia. Oh ya? Sempat, kalau saya mau beneran gitu, trial, nggak tahu trial atau latihan aja. Oh, oke. Nggak tahu tuh. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya Hairul Imam Zakiri. Pemain timnas U19 Indonesia Hairul Imam Zakiri kabarnya telah mengikuti trial di klub asal Matador Spanyol yaitu CP Villarrobledo. Dan diharapkan ia akan mendapatkan kontrak. Hal ini karena selama ini Hairul tuh sebenarnya cuma berstatus sebagai anggota klub gimnastika Suta U19 ya. Jadi klub gimnastika Suta U19 ini berkompetisi di Division de Honor Juvenil de Football atau kasta teratas Liga Spanyol U19. Nah, klub barunya CP Villarrobledo ini merupakan peserta Segunda Division B Grup 4 Subgrup B atau divisi ketiga dalam kompetisi di Spanyol ya. Jadi ini setelah yang pertama tuh La Liga yang ada Real Madrid sama Barcelonanya dan yang kedua adalah Segunda Division baru deh divisi tersebut ya. Dan ternyata buat Hairul bermain di Spanyol ini bukanlah hal yang asing ya buat karirnya. Karena dirinya sudah menimba ilmu di Spanyol sejak usia 14 tahun. Tapi kalau kita ngomongin mengenai perjalanan karir sepak bolanya, Hairul Imam Zakiri awalnya nih ngikutin trial di klub Camp Murcia barengan sama Randy Juliansyah. Setelah itu dirinya mulai bermain untuk klub Real Valladolid dan kemudian Zakiri mendapat tawaran dari klub CD Leganes dan akhirnya terakhir ini adalah Gimnasia Suta sebelum naik ke kasta CP Villarrobledo. Lama di Spanyol ternyata membuat dirinya semakin tertantang untuk mengembangkan karir. Tapi ternyata dirinya sempat lolos juga seleksi masuk di tim Persija Jakarta.
Warnanya sama, Orange. warnanya sama, tapi karena berbagai pertimbangan dan juga dia bertekad mewujudkan cita-cita untuk menembus kompetisi teratas di benua biru Eropa, Khairul akhirnya membatalkan tawaran berseragam macan kemayoran tersebut ya. Dia lebih milih keluar ya. Iya dong. Pastinya. Oke, kita tinggalkan dulu sejenak Khairul karena kita punya nama berikutnya yaitu Ryuji Utomo. Nah, mantan pemain Persija Jakarta ini juga pernah direkrut klub sepak bola Malaysia Penang FC pada Desember 2020 lalu. Nah, selama di Malaysia, Ryuji Utomo sudah mencicipi latihan bersama timnya, tetapi karena kasus COVID-19 kembali melonjak, akhirnya dia berlatih mandiri di sekitar kediamannya di Penang. Alasan dirinya bergabung dengan Penang FC karena ingin mendapat jam terbang dan kompetisi secara reguler. Tapi di tahun 2021 lalu kontrak Ryuji dengan Penang FC telah berakhir. Dan dengan selesainya kontrak tersebut dengan Penang FC membuat dirinya akan kembali bergabung bersama Persija Jakarta dan bermain di BRI Liga 1 2021-2022. Tapi kalau kita berbicara tentang perjalanan karirnya di lapangan hijau ya guys, Ryuji Utomo ini memang sudah banyak banget pengalaman bermain di luar negeri. Sebelum di Penang FC, Ryuji juga pernah berkarir guys di Bahrain bersama Al Najma dan di Thailand ketika memperkuat PTT Rayo. Ya, berarti sekarang udah balik main lagi di Persija. Persija Jakarta ya, karena kontraknya memang habis. Selanjutnya nih mantan pemain PSM Makassar, Asnawi Mangku Alam, bikin bangga nih orang nih emang. Iya emang. Kepindahan Asnawi Mangku Alam ke klub divisi 2 Korea Selatan yaitu klub Ansan Greeners. Ini ternyata merupakan rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia, Bapak Sintayong ya, Hyung. Sekitar tahun 2021 lalu, Asnawi hijrah dari PSM Makassar ke Ansan Greeners. Dan kabarnya Asnawi ini dikontrak selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan jika menunjukkan performa yang menawan. Asnawi sendiri mampu memberikan penampilan impresif bersama Ansan Greeners. Seenggaknya Asnawi ini mampu memberikan 1 assist untuk musim lalu. Bahkan ada kabar jika Asnawi Mangku Alam akan terus berseragam Ansan Greeners sampai 2023 setelah tanda tangan kontrak barunya belum lama ini. Oke, selanjutnya kita punya nama berikutnya, ini ada Pratama Arhan. Yap, ini dia kan main di Jepang ya. Kalau di Jepang panggilannya Puratama Aruhan. Aruhan. Ditambah-tambahin nama orangnya guys. Puratama Aruhan. Pratama Arhan. Dan ini masih di kawasan Asia kalau Pratama ya, tepatnya di Jepang, benar tadi kata Ditan. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan ini resmi bergabung dengan klub Liga 2 Jepang atau J2 League Tokyo Verdy. Nah, dengan resminya Arhan bergabung dengan klub Jepang ini Tokyo Verdy ya, dan sang agen Dusan Bogdanovic pun memberi tanggapan kalau Bogdanovic ini mengucapkan terima kasih kepada pihak PSSI Semarang. PSIS. Klub. Oh, itu klub ya? Klub. Oh, karena dia sebelumnya di situ. PSIS Semarang yang sudah ikut berperan dalam proses transfer Arhan ke Tokyo Verdy tersebut. Jadi nggak hanya itu, Dusan pun juga melemparkan sanjungan nih kepada PSIS. Sebab klub tersebut sudah memprioritaskan karir pemainnya ketimbang kepentingan klub dalam berkompetisi di dalam negeri. Jadi sebagaimana yang perlu diketahui kalau Arhan ini resmi dikontrak selama 2 tahun oleh Tokyo Verdy dan Arhan diboyong dari klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar tersebut dengan status bebas transfer. Iya, hebat itu digratisin. Makanya Keren salut ya? sama klubnya, salut Makanya banget. sampai diucapkan terima kasih tadi kan. Pratama Arhan atau yang di Jepang dipanggil Puratama Aruhan. Ini akan menjadi pemain keempat dari Indonesia yang mencicipi kompetisi sepak bola Jepang ya. Sebelumnya udah ada beberapa nama kayak Ricky Yakobi tahun 80-an, Irfan Bahdim dan juga Stefano Lipali sempat main di sana juga. Ricky Yakobi pernah memperkuat klub Matsushita Electric FC yang sekarang berubah nama menjadi Gamba Osaka. Sementara itu Irfan Bahdim pernah gabung dengan klub Ventrovet Kofu pada tahun 2014 lalu. Dan setahun kemudian Irfan Bahdim juga sempat main di klub Consodel Sapporo. Sedangkan Stefano Lillipali juga pernah memperkuat Consodel Sapporo ya. Gitu. Nah, Jadi itulah tadi ya. udah ada beberapa pemain yang pernah main di negara Jepang. Semoga nanti bertambah lagi. Ya, mudah-mudahan masih banyak lagi ya nanti muda-mudi Indonesia yang berkiprah di sepak bola yang juga bisa menunjukkan prestasi dan kualitasnya di klub luar negeri. Setahu gue ada lagi pesepak bola cewek yang main di Liga 2. Tapi gue lupa di negara mana. Di Eropa. Oh, di Eropa Jerman juga. kalau nggak salah. Oh ya. Namanya juga gue lupa, tapi perempuan.
Oh, salut sih apalagi Ada main di Liga perempuan 2 ya dia. kan bisa berkiprah di dunia sepak bola tuh jarang banget loh ya. Ya. Karena kita tahu biasanya pemain sepak bola laki Gitu gitu kan. dan ini perempuan. Oke, semakin menarik kayaknya pembahasan kita, tapi nanti kita bakal balik lagi karena kita harus break dulu sebentar dan kita akan bahas yang lebih menarik Yes. lagi mungkin ya. Ya, oh gue inget main di klub Liga 2 Italia, AS Roma, namanya lupa. Namanya Cewek lupa. tapi Pokoknya main bola ada. cewek. Siapapun itu yang dibicarakan Ditan, thank you banget karena Yes. kamu udah menyumbang prestasi juga. Iya, itu udah gitu-gitu. prestasi, gue aja ingat. Prestasi juga gitu. Oke, kalau kayak gitu kita break dulu sejenak. Jangan Yes. kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Hai Millennials, ketemu lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Kayak biasa ada gue Ditan Sudiro di sini. Masih ada Nuka Azuita juga di sini. Kita habis ngebahas tentang dunia persilatan sepak bola nasional. Iya, kita membahas tentang pemain-pemain tim Indonesia yang masih muda-mudi, terus memilih untuk berkiprah di klub sepak bola, negeri. tapi di luar negeri, guys. Nggak apa-apa, kita dukung kalau itu memang untuk kepentingan karirnya. Betul. Ini nih. Apa mereka tuh melakukan yang mereka lakukan adalah keluar dari zona nyaman. Zonanya. Iya benar karena mereka juga pengen lihat kualitas diri mereka gitu kan. Ya. Kalau disandingkan dengan pemain-pemain di luar gitu. Betul Mudah-mudahan nanti sekali. sekalinya balik ke Indonesia ya membantu untuk mengharumkan timnas. Ya, betul. Gitu. Sebenarnya itu dari dulu tuh ya, dari tahun 90-an, itu udah banyak pemain Indonesia main di luar negeri, tapi selalu pulang alasannya homesick atau nggak betah. Ada dua alasan yang utama, antara nggak cocok makan atau kangen keluarga. Atau mungkin kontraknya habis kayak tadi banyak juga. Iya sih, tapi biasanya karena itu. Jadi mereka masalahnya di dua hal. Kalau nggak kangen keluarga, nggak cocok sama makanan. Nah, kalau ini kan udah generasi baru nih. Kalau masalah kangen udah ada video call. Tapi kalau kangen mie Mungkin ya. ayam, bakso, ketoprak, Nah, itu baru. susah juga ya guys. Karena kan belum Itu tentu baru. di Eropa tuh ada mie ayam. Yap, itu juga, Mie itu ayam baru. gerobakan. Gitu, dan kalau masalah makanan tuh saat ini kan udah banyak diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi mungkin bisa ngebantu lah. Cuman aku pikir sih masih tetap agak-agak sulit. Susah, gue ngarep mereka sukses soalnya. Iya udah deh coba nggak apa-apa deh gitu kan kalian makannya roti susu aja setiap hari biar makan sehat. makan pasta. Makan pasta, lupakan dulu sejarah Iya. mie ayam. Soalnya gado-gado. pemain-pemain yang ngikutin dietnya bener kayak Egy Maulana Fikri itu badannya bagus. Jadi ototnya nggak gampang dijatuhin ibaratnya. Iya. Jangan kadang-kadang kan gini, nih dari Indonesia nih kita Jatuhin aja. jatuhin sedikit juga dia sudah jatuh nih gitu. Nah, yang ngikutin diet ala pemain Eropa tuh badannya bagus Jadi-jadi, sebenarnya. ya, jadi-jadi. Dibanding pemain lokal gitu kan. Oke, tapi kita di segmen ini nggak mau bahas tentang timnas lagi, Udah gitu capek. kan? Udah capek. Oke, biarlah kita doakan aja yang terbaik untuk mereka ya guys ya. Nah ini ada salah satu berita juga yang cukup banyak diperbincangkan jadinya, datangnya dari Indonesia. Ini Menteri Agama atur pengeras tentang suara masjid. Ya, ini jadi Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qumas, baru-baru ini menerbitkan SE atau surat edaran yang mengatur tentang pengeras suara masjid dan juga musola. Adapun aturan itu ditetapkan dalam surat edaran Menteri Agama nomor SE 05 tahun 2022. Nah, salah satu isi pedoman yang tertuang dalam surat edaran tersebut menjelaskan mengenai penggunaan pengeras suara pada masjid, di mana volume suara bisa diatur paling maksimal 100 desibel. Nah, Menteri Agama Yakut juga menjelaskan penggunaan pengeras suara masjid dan musola memang merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun diri juga mengingatkan, jika masyarakat Indonesia tidak hanya Islam aja. Beliau juga menyatakan pada saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam, baik dari sisi agama, keyakinan, hingga latar belakang. Dengan demikian diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Salah satunya adalah dengan menerbitkan penggunaan pengeras suara masjid atau toa masjid, khususnya pengeras suara ke arah luar ya. Betul banget, tapi surat edaran atau SE Menteri Agama Yakut Khalil Qumas nomor 5 tahun 2022 ini tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ini ternyata memicu polemik di masyarakat nih. Berbagai kalangan milenial bahkan ada yang berpendapat kalau aturan tersebut sebaiknya dicabut deh Pak gitu. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan juga toa itu merupakan kearifan lokal masyarakat
Bahkan beliau juga meminta pemerintah tidak perlu mengatur persoalan tersebut gitu. Ya, dan di samping pengeras suara di masjid, Bapak Haris ini juga harus diatur juga agar tercipta hubungan yang harmonis antar umat beragama. Tetapi beliau juga mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Atas komentar itu, beliau menjadi perbincangan hangat di Twitter. Iyalah, maksudnya suara azan jangan disamain dengan gonggongan. Emang nggak disamain sih sebenarnya kalau lu dengerin. Iya Tapi nggak sih. apa-apa buat kita Biasa, polemikin aja. netizen itu kan demen yang ribut-ribut. Iya, nggak apa-apa biar kita Suka bahas. yang rame-rame Kalau nggak gitu. ada kita nggak bahas sekarang. Dan ternyata nggak hanya menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter aja. Bahkan beberapa hari lalu juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ini melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ke polisi terkait hal tersebut. Tapi Polda Metro menolak nih laporan Roy Suryo atas Menteri Agama Yakut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro, Komisaris Besar Polisi Endra Zulfan mengatakan alasan penolakan karena memang lokasi kejadian bukan di wilayah hukumnya. Maka dari itu, atas dasar laporan Roy Suryo ini nggak diterima Ya, katanya. dan ini akhirnya Polda Metro Jaya juga menegaskan laporan itu ditolak bukan karena kepolisian nggak mau memproses laporan terhadap Menteri Agama Yakut ya, melainkan karena laporan tersebut bukan di wilayah hukumnya. Seperti kita ketahui ya, jika tempat kejadian perkara video tersebut berada di luar wilayah Polda Metro Jaya, yakni di Pekanbaru, Riau. Nah, maka dari itu Polda Metro Jaya menyarankan pelapor untuk membuat laporannya di Polda Riau atau di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri. Nah, perlu kalian ketahui juga guys kalau Roy Suryo ini mencoba melaporkan Menteri Agama Yakut soal azan dan gonggongan anjing. Beliau datang bersama Kongres Pemuda Indonesia. Nah, Yakut dilaporkan karena diduga melanggar pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45 ayat 2 nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE atau pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Betul sekali. Kamu setuju? Karena gue tiap malam tidur harus pakai penutup kuping. Karena toa di dekat rumah gue berisik banget, jadi gue agak setuju sih. Itu tiap malam ngapain? Dia mulai dari jam 3 biasanya, nyalain lagu dulu. Iya, nyalain lagu. Lagu Islam, tiba-tiba tengah-tengah ada gratis ongkir. Serius. It happens di tempat gue. Jadi gue harus pakai penutup kuping. Iya, kayak gitu oknum sih ya. Iya, Maksudnya- kalau nggak ada gratis ongkirnya sama lagunya yang bikin ngantuk sih nggak apa-apa ini. Iya, karena masih jam segitu Iya, juga. semakin gitu. kesini semakin berkurang. Tapi sejak itu tuh awalnya itu sebenarnya nggak pernah kayak gitu. Gue tinggal di situ kan udah hampir 12 tahunan. Awalnya itu gara-gara biasa 2019. Toa gitu. Terus sampai subuh. Jadi gue udah 2 tahun lah gue pakai tutup kuping. Oh, Gitu, oke. lumayan. Jadi gue setuju-setuju aja sih sebenarnya. Setuju aja ya. Yaitu balik lagi ke kalian masyarakat menilainya seperti apa. Dan lagi-lagi kita harus take a break dulu sebentar. Kita masih bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi dan udah nggak terasa tahu-tahu kita udah di segmen 5 aja dari Hai Indonesia dan tapi masih sama Nuke dan juga Ditan. Kalau tadi di segmen sebelumnya kan kita bahas tentang peraturan dari Menteri Agama Yakut ya yang melarang untuk pengeras suara jangan terlalu mengatur gitu. Dan jadi rame di media sosial Twitter karena disamakan dengan katanya suara gonggongan anjing. Iya, udah gitu. tahu orang Indonesia nggak suka diatur. Bukan, Diatur. agamanya sensitif soalnya. Iya. Masalah agama itu kan memang sensitif. Dan jadi yang orang tangkap itu kan netizen hanya menangkap, wah suara azan disamakan dengan gonggongan anjing. Nggak Iya. boleh dong, bla bla bla. Rame lah jadinya peraturan ini. Iya, mungkin gitu. kalau meongan kucing masih bisa. Intinya jangan disamakan sama hewan dong, gitu kan tetap nggak boleh ya. Oke deh, mudah-mudahan nanti ada
Kita tunggu aja ke depannya seperti apa dari peraturan Menteri Agama Bapak Yakut ya. Ya. Gitu. Dan sekarang kita nggak mau bahas soal itu, sudah tinggalkan dulu. Kita bakal bahas tentang dunia persilatan musik Indonesia. Iya, betul. Selanjutnya ini ada Niki Zevanya. Dia ini berhasil menjadi musisi Indonesia pertama yang berhasil menembus 1 miliar pendengar secara online. Ini Ya banyak ini loh. bisa dibilang kabar bahagia lah ya. Yap. Datangnya dari musisi Indonesia yang tadi udah di-spill sama Dita, Niki Zevanya, yang akhirnya menorehkan kembali prestasi sebagai penyanyi Indonesia pertama yang berhasil tembus hingga 1 miliar pendengar di Spotify. Hal ini diungkap di akun Instagramnya ya kan. Terus disampaikan juga bahwa musisi yang meniti karir di Amerika Serikat ini menjadi musisi pertama Indonesia dengan pendengar terbanyak di platform musik tersebut. Betul Gitu. sekali, dan pencapaian Niki ini nggak lepas dari salah satu singlenya yang berjudul Every Summertime. Ini enak banget emang lagunya. Iya. Dan ini Every Summertime menjadi hits dan populer setelah digunakan oleh warganet di aplikasi TikTok. Dan gak cuma itu aja, jadi prestasi Niki lainnya yang juga ikut membanggakan ini untuk Indonesia ya, yakni dirinya nih ikut tampil di salah satu festival musik terbesar di Indonesia barengan sama Rich Brian, yaitu Coachella. Iya. Terus penyanyi Indonesia yang memiliki nama asli Nicole Zevanya ini ternyata lahir di Jakarta 24 Januari 1999. Oh, dia beda sehari dong sama gue. Lu lahir tahun 99? Enggak, Oh, tanggalnya. kirain. Tanggalnya guys gitu kan. Sorry, kirain lu lahir tahun 99. Nggak apa-apa sih, mukanya sih masih Iya, lah iya, bisa iya, lah, iya, ngaku-ngaku iya. lahir 99 lah ya guys gitu kan. Nah, Niki ini sekarang menetap di Los Angeles, Amerika Serikat bersama sahabatnya Rich Brian. Dirinya juga bernaung di bawah label rekaman 88 Rising. Iya, 88 Rising ya. Mereka berarti satu sama ya. satu label. Satu label ya. Tetapi nggak hanya kesuksesan lewat single Every Summertime aja. Pada tahun 2020 lalu Niki masuk dalam daftar 30 under. Wow, dia udah masuk 34 Best Asia di bidang entertainment dan juga sport. Album pertamanya pun, Moonchild, juga dinobatkan sebagai Best Asian Album of the Year oleh NME Magazine. Iya, jadi 88 Rising tuh unik. Dia adalah label musik di Amerika dan personel artis-artisnya atau musisi-musisi yang berada di naungan dia. 88 Rising itu kan di Amerika nih, bisa dikategorikan minoritasnya Amerika, kayak orang Filipina, orang Indonesia, diaspora gitu. Dia Iya. orang Meksiko Iya. gitu. Dia agak-agak unik nih gayanya. Nah, balik lagi ke Niki Zevanya. Ternyata nih sebelum berkarir di Amerika, Niki Zevanya juga pernah tampil di program acara musik di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pada tahun 2012 lalu ya. Dan dirinya juga sempat merilis single bertajuk Awali Hari dengan Ceria. Bahkan saat Taylor Swift menggelar konser The Red Tour di Jakarta tahun 2004 lalu, Niki ini ditunjuk sebagai penyanyi untuk membuka konser bintang besar dunia tersebut. Sempet loh dia. Jadi udah punya banyak prestasi sebelum dia berkarir di Amerika sana. Bahkan mungkin sebenarnya banyak yang menduga tadinya gitu ya, kalau nggak tahu Niki itu asli Indonesia, banyak yang nggak duga kalau dia bukan penyanyi Indonesia. Banyak yang ngira Filipina. Banyak yang ngira pokoknya bukan orang Indo lah gitu. Karena kan mungkin juga lagu-lagunya dia banyak yang menggunakan bahasa Inggris kan. gitu kan. Kayak Rich Brian juga sama kayak Iya, gitu. karena mereka tuh kids zaman now. Kids zaman now gitu ya. And jujurly gitu kan. Iya, seanesnya ya. Ya, gitu. seanesnya lagu-lagu mereka tuh memang banyak menggunakan bahasa Inggris. Emang bahasa Inggris, emang menggunakan bahasa Inggris. Karena kan emang Full jadi English. kayak Nuka Aswita ya yang lahir tahun 1999 tadi ya. Yang beda sehari sama Niki kan. Yoi, enggak. Biasanya tuh anak-anak kelahiran 2000-an itu agak beda dengan kita selain dari umur ya. Juga beda dengan cara mereka berpikir. Jadi kalau kita nih, gua sama lu kan jalan berpikirnya bahasa Indonesia. Iya. Gitu kan. Ya mungkin lo bahasa Bekasi kan. Enak aja loh. Tapi gak bisa dibohongin ya guys, kalau usia, lihat deh cara duduk editan laki-laki. Apaan sih? Laki-laki tangan. Kan pegel kenapa? Laki-laki kan biasa duduknya begini gitu kan. Nggak enak kalau gini di Kayak depan gitu kan. TV. Jadi kan Perempuan kan enak nih gini dilipet. gitu. Aduh. Kenapa jadi lebih ke Mayu dia ya Ya guys nggak ya? apa-apa, pegel aja. Anyway, kita Apa jangan-jangan itu jadi diri kamu yang sesungguhnya, Enggak, stop ngomongin Ditan? gue. Stop ngomongin gue. Nggak, yang gue mau bilang adalah kalau anak-anak zaman 2000-an, kelahiran 2000-an, Duduknya stop langsung liatin kaki gue. Stop liat kaki gue. Jadi anak-anak udah
Gak jadi. Ya lanjut. Anak-anak kelahiran tahun 2000. 2000-an itu punya perbedaan sama kita. Kalau kita kan tadi Bahasa lu Indonesia bahasa banget. Indonesia, jalan berpikir aja bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Indonesia. Kalau mereka ini kebanyakan ponakan-ponakan gue jalan berpikirnya udah bahasa Inggris. Jadi setengah timur setengah barat lah ya. Jadi di saat mikir tuh mereka udah bahasa Inggris. Kalau kita kan bahasa Indonesia. Gimana kalau misalnya begini begitu ya? Gitu. Kalau mereka, how about if I'm udah bahasa Inggris jalan berpikirnya gitu. Nah, kalau anak-anak yang kelahiran di pertengahan, akhirnya ya itu jadinya apa ya? Jujur Liz Anas ya. Jujur di sana sih ya. Setengah-setengah. Setengah-setengah gitu, soalnya ya kan? usianya. Iya. Produk mix and match. Produk mix and match. Ibaratnya Tapi kayak gitu. cukup bangga lah ya. Gimana pun kan Niki Zevanya ini masih keturunan Indonesia. Iya. Walaupun sekarang menetap di Los Angeles, ya kita turut bangga juga dengan karya-karyanya yang bisa dinikmati nggak hanya Betul. di Indonesia tapi udah ke mancanegara juga. Setahu gue tuh ada, bentar ya gue coba cari tahu dulu. Kenapa tuh? Setahu gue itu ada satu musisi lagi. Oh, Stefani Putri anaknya TDJ. Tapi kayaknya lagu-lagunya masih Iya, tapi berkarir di luar juga. Iya, ya kita doakan siapapun yang lagi berkarir di sana kalian tetap bisa membanggakan nama bangsa Indonesia ya. Ya, ada juga itu satu yang di Eropa, di Prancis ya, udah terkenal lama, Anggun C. Sasmi. Oh, dia udah lepas Udah dari beda. WNI tapi Udah beda ya. dia udah pindah warga negara. Iya, pokoknya shampoo-nya itu aja, dia nggak mau ganti shampoo lain kan. Oke, kalau kayak gitu kayaknya tanpa terasa udah 1 jam Yes. aja kita nemenin kalian semua di episode Hai Indonesia kali ini. Kita tadi udah banyak bahas tentang pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarir juga di luar negeri. Terus tadi juga ini musisi Indonesia yang berkarir di luar negeri musisi juga udah kita Indonesia bahas. juga yang ternyata berhasil di kancah luar negeri ya gitu, nggak hanya di Indonesia aja. Kita cukup bangga dengan hal itu. Dan untuk berita tadi juga tentang surat edaran peraturan dari Menteri Agama kita, mudah-mudahan tidak memicu konflik yang semakin dalam di antar masyarakat Indonesia gitu ya, kita Karena doakan. konfliknya nggak usah semakin dalam, cukup cinta kita saja yang semakin dalam. Asik gak tuh guys? Jangan janji manisnya aja semakin dalam ya, realitanya Goyang-goyang juga ya. harus semakin dalam gitu Goyang. kan untuk membuktikan. Oke, daripada kita juga semakin joget-joget gak jelas, kita harus akhiri dulu episode kali ini. Yes, dan jangan lupa ya, kita masih di tengah-tengah pandemi, jangan lupa protokol kesehatannya, menggunakan masker, mencuci menjaga tangan, jarak, menjaga jarak, mencuci tangan. mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan membatasi makan bersama. Kalau mau hidup bersama, disahkan dulu guys ya. Jangan buffalo gathering is not good for you ya. Oke, kalau kayak gitu Kak Azita pamit undur diri. Dita Sudiro juga pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi on another session of Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye. Bye.